KLP Fest 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik, kita mulai saja pemaparan dari pemerintah Kabupaten Gianyar. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita saksikan video berikut.
Baik, dan saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Gianyar, Bapak Iwayan Wirasa, Esos MAP, selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Gianyar. Selamat siang, Bapak. Apakah suara kami terdengar dengan jelas, Bapak? Terdengar jelas Baik, sekali. siap. Baik, Bapak, mohon izin kami persilakan Bapak untuk dapat memaparkan informasi kepada lulusan PKN STAN dalam waktu 15 menit. Ya, terima kasih. Tadi saya Mohon izin Bapak, tayangan akan kami tayangkan ya Pak ya? siap. Ya, siap Pak. Silakan Bapak. Oke. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya menyampaikan selain pandang daripada pemerintah Kabupaten Gianyar. Visi Kabupaten Gianyar adalah terwujudnya masyarakat Gianyar yang bahagia, sejahtera, aman dan damai, mandiri, berintegritas, berlandaskan Tri Cita Karana melalui pola pembangunan nasional semesta berencana. Kami di BKPSDM dalam pelaksanaan misi Kabupaten Gianyar itu, yaitu kami mengambil dari misi itulah nomor 4, yaitu pengembangan SDM yang berintegritas dan berdaya saing tinggi. Kami sampaikan Kabupaten Gianyar merupakan salah satu dari 9 kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang terletak tepat sebelah timur Kota Denpasar, terdiri dari 7 kecamatan, 6 kelurahan, 64 desa, 505 dusun atau banjar, 42 lingkungan, 200 desa adat, 512 subak, 4 subak abian, dan 7 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Tegalala, ada Kecamatan Tampak Siring, Kecamatan Gianyar, Kecamatan Belawatuh, Kecamatan Sukwati, Kecamatan Ubud, dan Kecamatan Bayangan yang memang secara kondisi geografis mempunyai potensi yang masing-masing kecamatan saling mendukung. Nah, untuk kami di Kabupaten Gianyar, dalam pelaksanaan pembangunan dapat kami sampaikan, dirancang adalah pelaksanaan pembangunan dalam rangka mendukung pelayanan publik seperti proyek besar, yaitu pembangunan pasar Sukawati yang mungkin sudah terkenal di seluruh dunia, bahkan Indonesia. Ada Pasar Gianyar, Rumah Sakit Payangan, kita membangun juga Puspom penataan pelestarian taman kota serta dan lain-lain. Tujuan pembangunan adalah untuk pembangunan yang dilakukan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik. Nah, terus untuk kami di BKPSDM dapat kami sampaikan kondisi ASN di Kabupaten Gianyar saat ini kami ada berjumlah 5.285 orang. Dengan rincian jumlah laki-laki PNS-nya, ASN-nya ada 2.502 dan perempuan 283 orang yang semuanya menyebar di masing-masing OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Gianyar. Nah, dengan jumlah itu semua menyebar di semua OPD yang ada di Kabupaten Gianyar. Terus formasi perencanaan penempatan di sini kami menyampaikan ada 30 orang yang tersebar di beberapa OPD antara lain yang memang betul-betul merupakan bagian yang mengelola keuangan yang kami perlukan, yaitu yang sangat penting sekali adalah di OPD BPKAD yang merupakan salah satu OPD yang membidangi pendapatan daerah. Nah, di BPKAD itu lu 2 orang pengelola data dan dokumen perpajakan, 2 orang pengelola penagihan dan pengawasan.
Dua ada di yang memang penting sekali, ada di bagian perencanaan dan keuangan Sekda Kabupaten Gianyar, itu 1 orang verifikator anggaran, 10 orang verifikator keuangan. Yang ketiga yang penting adalah di rumah sakit kami, yaitu di rumah sakit Sanjiwani Kabupaten Gianyar, itu perlu 1 orang pengelola akuntansi. Dan lain lagi adalah di puskesmas yang tersebar di Kabupaten Gianyar, itu 12 orang bendahara. Yang ketiga adalah di inspektorat. Yang kelima di inspektorat yang diperlukan adalah 1 orang verifikator data dan laporan keuangan. Yang keenam di kami sendiri di BKPSDM, yaitu perlu 1 orang verifikator keuangan. Kenapa lebih banyak di di BPKAD? BPKAD formasi yang memang rencana penempatan BPKAD itu, karena memang di BPKAD seperti kami sampaikan tadi adalah salah satu dalam rangka bagaimana kita dalam rangka dapat meningkatkan PAD kita di masa sekarang ini, karena kita tahu COVID 2 tahun belakang ini sangat mempengaruhi, karena di Kabupaten Gianyar ini salah satu sumber PAD yang paling dominan adalah dari sektor pariwisata. Maka di BPKAD kami nanti kalau memang sudah sesuai dengan data kelola perencanaan, nanti kami akan lebih banyak tempatkan di BPKAD, yaitu 2 orang itu ya pengelolaan data dan dokumen perpajakan, 2 orang 2 orang di pengelolaan penagih dan pengawasan. Nanti jumlahnya di sana hampir ya, kalau dari segi visiting kita ya hampirlah 15. Ini dalam rangka membantu pengelola penagih pengawasan, 2 orang pengelola data dan dokumen perpajakan. Lanjut, next, bagian perencanaan sudah kami tayangkan memang pelaksanaan penyiapan. Nah, kalau di sini memang perlu juga SDM yang mengetahui bagaimana penyiapan pengkoordinasian perangkat daerah, pemantauan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan. Kami di sini ada untuk memang 1 orang verifikator anggaran dan 10 orang verifikator keuangan. Terus di next, nah ini mungkin sudah dilihat di tayangan. Nah, untuk di rumah sakit Sanjiwani, nah ini berdasarkan visiting yang ada dan penyelenggaraan upaya penyembuhan dan pemulihan yang secara isolasi, maka di sini kami memerlukan 1 orang pengelola akuntansi. Next. Terus kalau di puskesmas yang memang tersebar di hampir di seluruh kecamatan, kami betul-betul memang kekurangan tenaga bendahara. Karena sekarang puskesmas sebagai paling depan dalam pelaksanaan pelayanan publik, tentu ini nanti terus terang kami memang kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Di sana adalah 12 orang bendahara yang ada di puskesmas. Nah, terus di inspektorat, itu dalam mereka mungkin fungsi dari inspektorat membantu sekerjalah dalam melaksanakan pengawasan, terutama urusan pemerintahan dan pengelolaan dalam tugas pembantu oleh perangkat daerah. Maka di sini setelah kami mengadakan setting ya, kita memang kekurangan 1 orang verifikator data laporan keuangan. Ini sangat penting sekali dalam membantu kami mengawasi, selain juga pelaksanaan anggaran dan kegiatan di masing-masing BD, nanti juga membantu sekretaris daerah. Lanjut. Nah, terus di kami di BKPSDM Kabupaten Gianyar, dalam rangka yang sudah kami sampaikan tadi, melaksanakan misi nomor 4, itu pelayanan
ASN yang berintegritas. Nah, kami memang dari sini kekurangan 1 orang verifikator keuangan. Lanjut. Organisasi kebutuhan jabatan. Ini mungkin satu, kami ada di, kalau kita bagi 3 adalah ada di pengelolaan data dan dokumen perpajakan. Salah satu posisi penting yang bertanggung jawab untuk memastikan lancarnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan dukungan dokumen perpajakan di bidang perdataan. Nah, terus di pengelolaan penagihan dan pengawasan. Nah, di sini ada penting juga disampaikan adalah elektronifikasi transaksi pengelolaan, termasuk bagaimana transaksi pajak daerah dan depresi daerah yang merupakan salah satu sumber daripada pendapatan daerah di Kabupaten Gianyar. Nah, verifikator anggaran ini penting sekali karena di bagian perencanaan keuangan daerah Kabupaten Gianyar memang kami belum memiliki staf atau PNS per hari ini yang sesuai dengan kompetensi, karena kami berharap dengan adanya kedepannya MOU ini bisalah kami dibantu nanti untuk, karena memang kami dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi betul-betul memang kekurangan SDM dan juga anggaran. Ini merupakan dasar daripada pengembangan kompetensi kami sesuai dengan Perlan nomor 10 tahun 2018 itu bagaimana pengembangan kompetensi dilakukan dengan diklat dan pemberian izin belajar. Pemerintah Kabupaten Gianyar memang berkomitmen meningkatkan kompetensi ASN dengan memberikan diklat sesuai kebutuhan. Pemerintah Kabupaten Gianyar juga mendorong PNS untuk mengikuti tugas belajar dengan beasiswa yang diberikan oleh kementerian lembaga seperti beasiswa dari STAN, BPKP dan pendidikan Pusdiklan Bappenas. Selain tugas belajar, PNS juga diizinkan mengikuti pendidikan formal melalui mekanisme izin belajar, di mana PNS dapat melanjutkan pendidikan namun tetap dapat bekerja di instansi masing-masing. Tentunya biaya pendidikannya oleh PNS yang bersangkutan. Nah, jenjang karirnya nanti ada mungkin dia berkeinginan berjenjang karir di struktural maupun di fungsional. Lulusan PKN STAN dengan jenjang pendidikan diploma 3 bisa mencapai golongan tertinggi, yaitu 3C. Namun apabila melanjutkan pendidikan hingga S1 maka memiliki peluang untuk menduduki jabatan struktural dengan puncak karir selama sebagai job GPT Pratama. Bisa nanti diharapkan kita memang dia punya kompetensi khusus bisa menduduki jabatan kepala dinas, baik kepala badan, asisten dan lain-lain, atau juga nanti staf ahli, bahkan sekretaris daerah kalau memang dia memang mempunyai kompetensi yang handal dan bersaing di antara memang memunculkan ide-ide yang bagus untuk peningkatan pembangunan daerah. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan secara singkat tentang pemaparan kami di Kabupaten Gianyar. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu Moderator atas waktu yang diberikan bagi kami untuk mengundang dan menantikan kedatangan dari lulusan PKN STAN untuk bergabung di pemerintah Kabupaten Gianyar guna menciptakan sinergi antara lulusan PKN STAN dengan para pegawai pemerintah Kabupaten Gianyar untuk meningkatkan kinerja di sini. Di samping itu, Kabupaten Gianyar juga merupakan termasuk dalam destinasi wisata dunia. Jadi jika adik-adik kalian nanti bergabung di melakukan liburan atau refreshing di
di Kabupaten Gianyar, nanti mungkin dapat mengunjungi destinasi beberapa destinasi yang ada di Kabupaten Gianyar, seperti Ubud yang memang terkenal di di dunia, hampir di dunia, yang ada juga di Kabupaten Gianyar. Juga ada Kecamatan Tampak Siring yang merupakan salah satu kebanggaan kita, ada Istana Tampak Siring, dan di kota dan di tempat lainnya. Di samping itu, jarak Kabupaten Gianyar dengan Bandara Ngurah Rai juga tidak terlalu jauh, cuma dalam perjalanan mungkin ditempuh kira-kira 45 menit sampai 60 menit. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami atas nama pemerintah Kabupaten Gianyar, saya sendiri di BKPSDM sangat mengharapkan sekali PKN dari stan bisa bergabung segera di kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak Iwayan Wirasa atas pemaparan yang sangat informatif. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk itu kepada teman-teman kami silakan bagi yang ingin bertanya untuk dapat raise hand dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama sudah masuk. Ini bertanya terkait dengan formasi Bapak, formasi yang dibutuhkan pemerintah Kabupaten Gianyar untuk lulusan PKN STAN di setiap prodinya, Pak. Sudah. Terima kasih Ibu Moderator. Mungkin untuk formasi yang memang dibutuhkan di Kabupaten Gianyar untuk lulusan PKN STAN, yaitu ada 3 total, semuanya ada 30 ada 30 formasi. Mungkin kami bisa sampaikan. Yang pertama yaitu pengelola data dan dokumen perpajakan. Nah, itu di Diploma 3 Pajak Bumi dan Bangunan. Jumlah kebutuhannya untuk kami 1, nanti penempatannya di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Kedua, pengelolaan, penagihan, dan pengawasan 1 orang, nanti di Badan Pendapatan Daerah juga. Dan yang ketiga, pengelolaan, penagihan, dan pengawasan juga di 1 orang di BPKD. Terus yang keempat, pengelola data dan dokumen perpajakan. Nah, ini 1 orang di BPKD juga di pendapatan. Nah, kelima, verifikator anggaran. 1 orang ini di Sekretariat Daerah kami, nanti di bagian keuangan. Yang keenam, verifikator keuangan. Nah, ini kami membutuhkan 10, nanti juga di Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar. Terus yang ke-7, pengelola akuntansi. Nah, ini 1 orang, nanti mungkin penempatannya di UPTD, Rumah Sakit Umum kami di Rumah Sakit Sanjiwani. Terus yang ke-8, bendahara. Sudah kami sampaikan di depan, ini kami ada membutuhkan 14. Itu mungkin nanti kalau Diploma 3 akuntansi, ini 14 orang yang kami tempatkan di puskesmas yang ada di kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar. Yang ke-9, verifikator data dan laporan keuangan. Ini 1 orang, nanti penempatannya di Inspektorat kami di Kabupaten Gianyar. Terus yang ke-10 juga verifikator keuangan, nanti penempatnya di kami di BKPSDM. Mungkin itu jabatan yang kami perlukan ya di Kabupaten Gianyar. Terima kasih.
Bapak, apakah dapat diulangin lagi untuk program studinya Bapak? Program studi yang dibutuhkan Bapak? Program studi yang dibutuhkan. Oh ya, siap. Nah, kalau kualifikasi pendidikannya, yaitu yang kami perlukan itu diploma 3 pajak bumi dan bangunan. Terus sama juga ada diploma 3 pajak bumi dan bangunan, diploma 3 pajak, diploma 3 pajak, terus diploma 3 kebendaharaan negara, diploma 3 akuntansi, itu nanti di puskesmas, terus diploma 3 akuntansi juga di inspektorat, dan diploma akuntansi juga di kami. Yang diperlukan mungkin itu diploma 3 pajak bumi dan bangunan, diploma 3 kebendaharaan negara, dan diploma 3 akuntansi. Informasinya Bapak. Selanjutnya pertanyaannya adalah bagaimana pola karir lulusan PKN STAN yang ditempatkan di unit-unit non keuangan Bapak? Seperti di rumah sakit tadi Bapak. Nantinya akan seperti apa kelanjutan karirnya Pak? Terima kasih Bapak Kudolto. Seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Untuk yang ya. Nah, untuk pengelolaan akuntansi seperti yang disampaikan tadi, urgensi yang terkait kebutuhan jabatan khususnya di pengelola bidang akuntansi, nanti kebutuhan jabatan adalah kami membutuhkan kepala bidang perencanaan perbendaharaan akuntansi pada rumah sakit Sanjiwani. Sanjiwani tidak, yang memang sampai saat ini tidak memiliki pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan akuntansi. Memang di rumah sakit kan tidak kita memiliki tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. Memang saat ini pengelolaan akuntansi di rumah sakit masih dikelola oleh tenaga non-ASN. Sampai saat ini kami di Kabupaten Gianyar beda sedikit sekali antara ASN dan non-ASN, karena kita tahu dari dulu memang zero dulu tidak ada perekrutan, sehingga sampai saat ini kami banyak sekali dibantu oleh tenaga non-ASN yang kami rekrut. Terus nanti juga salah satu nanti jabatan penting yang bertanggung jawab untuk membantu nanti ada di kepala bidang dalam menyiapkan laporan keuangan LAKIP, tugasnya LKPJ, LPPD di rumah sakit, dan juga dalam rangka menjalankan mekanisme daripada aplikasi SPID Kemendagri. Nah, kalau kami masih integrasi dengan SIMDA keuangan. Itu yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas penjelasannya. Baik, untuk selanjutnya tadi terkait dengan jenjang karir, selanjutnya kami juga ingin menanyakan Pak, apakah lulusan PKN STAN dapat melanjutkan pendidikan ketika nanti ditempatkan di pemerintah Kabupaten Gianyar? Silakan Bapak.
untuk jenjang karir nanti tentu mungkin kami setelah pelaksanaan PKN ini berlangsung kan itu sudah di sini. Tentu kami akan nanti setelah melaksanakan pekerjaan, tentu kami untuk jenjang karir itu kami prioritaskan memang betul-betul yang mempunyai kompetensi di bidangnya. Seperti saya sampaikan tadi, kami terus terang di Kabupaten Gianyar ini sangat kekurangan tenaga ASN yang memang mempunyai kompetensi di bidangnya itu, sehingga peluang untuk nanti adik-adik atau rekan-rekan untuk jenjang karir di sini pasti kami perhatikan, dan dengan juga melihat nanti bagaimana proses kinerjanya. Kalau memang sudah bagus sesuai dengan ini, tentu kami perjuangkan ke pimpinan. Terima kasih. Mohon izin untuk kelanjutan studinya Bapak untuk lulusan PKN STAN ini bagaimana Pak? Apakah nanti akan diizinkan untuk tugas belajar dan izin belajar Pak? Oh tentu, kami juga di BKPSDM dengan adanya kami ada bidang diklat dan pendidikan yang khusus memang karena salah satu juga dari program pimpinan sekarang adalah selain juga melaksanakan pembangunan fisik, juga melaksanakan pembangunan ASN. Salah satunya adalah kami juga di sini sudah dianggarkan anggaran untuk mengadakan diklat. Kami nanti kalau memang dengan banyaknya perubahan aturan-aturan atau mekanisme yang berubah terus, kita tahu kami di sini sudah juga anggarkan, sudah siap di BKPSDM. Kalau memang nanti adik-adik atau rekan-rekan yang ingin lagi meningkatkan ilmu dan kompetensi, kami sudah anggarkan, sudah siap. Baik, terima kasih banyak Bapak atas pemaparannya. Selanjutnya untuk sesi tanya jawab kita cukupkan ya. Bapak Iwayan Surasa sudah berkenan untuk memberikan penjelasan dan juga informasi yang begitu lengkap, luar biasa sekali. Semoga nantinya informasi ini dapat digunakan para mahasiswa lulusan STAN untuk dapat mempertimbangkan penempatan yang akan dipilih. Baik Bapak, mohon izin Bapak, selanjutnya mungkin Bapak memberikan closing statement terlebih dahulu sebelum kita berpisah. Terima kasih moderator. Dengan adanya PKN ini dan antara kami pemerintah Kabupaten Gianyar dengan STAN, kami berharap ke depan segera berlanjut lagi sampai sampai kami memang sekarang bisa berjalan, karena terus terang kami di Kabupaten Gianyar sangat membutuhkan sekali, dan ini tidak hanya sekarang, kami ingin berlanjut terus, dan tentu nanti rekan-rekan atau teman-teman yang nanti sudah di sini, kami akan tetap memperhatikan sesuai dengan apa jenjang dan kompetensinya. Kami siapkan untuk nanti kalau memang dia adik-adik bisa berkontribusi atau mempunyai ini, tentu di jabatan juga kami laporkan, sampaikan bisa menempati jabatan sesuai kompetensi, dan juga kalau memang ada pendidikan yang perlu nanti dalam meningkatkan itu, kami juga di Kabupaten Gianyar siap mendorong rekan-rekan yang nanti memang membutuhkan pendidikan yang tentunya dapat meningkatkan kompetensi. Kami siapkan semua. Terima kasih, dan kami berharap ini bisa segera berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak atas kehadirannya dalam acara webinar KLPFS hari ini. Oke, terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang Bapak. Baik, Mika, untuk sesi saat ini sudah selesai dari Gianyar. Selanjutnya kita akan melaju lagi ke pemerintah Kota Pasuruan, tetapi setelah break berikut.